Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Kembali lagi di segmen prosedur analitis dalam audit laporan keuangan. Dan ini adalah video penjelasan ke-6. Seperti apa kira-kira penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, dalam hal substantif analytical procedure, ini berdasarkan paragraf 502.5, teman-teman. Relevan extraction-nya yang paling relevan dengan ISA atau yang mengacu dengan ISA atau International Standard Audit adalah when design and performing substantive analytical procedure either alone or in combination with the test of detail as substantive procedure in accordance with the ISA 330, the auditor. Nah, kita harus mengacu di sini should be di paragraf A5 sampai dengan A4 sama dengan A5. Jadi kita tentukan hal yang sustainability-nya atau tingkat keberlangsungan dari particular substantive analytical-nya. Kemudian kita mengevaluasi reliability-nya, keberadaannya tadi, dengan expectation record amount atau rasio atau taking account source. Kita ambil akun sumbernya, kemudian dari informasi yang ada kita bandingkan, atau kita coba mendevelop expectation of recording amount antara rasio tadi dengan evaluasi subsequently precisnya dengan untuk mengidentifikasi misstatement-nya, kesalahan saji materialnya, atau kita mendetermine atau menentukan jumlah dari any of difference of record amount expected value yang berbeda yang dapat diterima without further investigation, tanpa melakukan investigasi sesuai dengan paragraf yang diminta di paragraf 7. Nah, selanjutnya di substantive analytical procedure ini, teman-teman, involve a comparison of amount or relationship in the financial statement with the expectation developed from information obtained from understanding the entity and other audit evidence. Jadi kita berusaha mengembangkan itu, membandingkan of amount, hubungan antara the financial statement, laporan keuangan, dengan expectation dari informasi yang tersedia from understanding the entity dan other audit evidence, dan bukti audit yang sudah kita temukan. Ketika misalnya if the inherent risk ini dia rendah untuk beberapa kelas transaksi, maka substantive analytical-nya may provide sufficient provide audit evidence. Nah, to use analytical procedure as substantive procedure ini, auditor harus mendesain prosedur reduce to the risk of not detecting. Jadi kita harus mendesain ulang lah terhadap kemungkinan resiko yang tidak terdeteksi dalam kesalahan saji material yang dapat kita sampai pada. Jadi kita turunkan resikonya itu sampai pada acceptably low level atau pada level yang dapat diterima. Nah, di consider point-nya for audit planning ini tujuannya apa? Adalah substantive analytical procedure may be grouped into the 3 district level. Nah, di sini teman-teman, levelnya ada highly effective, moderately effective, dan limited, terbatas. Nah, ini paling tinggi impact on reduction-nya, risk-nya. Selain itu, di substantive analytical procedure juga teknik yang harus kita lakukan adalah there are number yang bisa kita lakukan can be used from the analytical procedure. Tekniknya include misalnya dari rasio analisis, trend analisisnya seperti apa, break even analisisnya seperti apa, pattern analisisnya, dan regression analisisnya atau pengaruhnya seperti apa. Di beberapa teknik itu termasuklah particular strength and weakness, akan munculkan
apa kekuatannya dan apa kelemahannya. The auditor need to consider. Nah, itu dibutuhkan auditor untuk ini, consider when design, ketika mendesain analytical prosedurnya, teman-teman. Faktor yang to considernya apa? Designing substantive analytical procedure. Kita di sini sustainability give the nature of the assertion. Kemudian reliability-nya dari keberadaan data itu. Kemudian whether the expectation is sufficiently precise to identify a material statement-nya, dan amount any different recorded from expected value that would be acceptable. Nah, di beberapa case teman-teman non-financial data, bukan data keuangan, untuk contohnya misalnya quantity and type item produce, jumlah ataupun tipe barang yang diproduksi, will be used in the performing analytical procedure, akan digunakan dalam analytical procedure. Accordingly, the auditor need to appreciate basis for determining whether the non-financial data ini harus reliable for the purpose of performing the analytical procedure. Jadi harus ini relevan atau reliable terhadap tujuan dari dilakukannya analytical procedure. Contohnya apa? Example of effective substantive analytical procedure. Nah, dari sisi sales, misalnya selling price applied to the quantities, harga jual yang ditetapkan pada saat penjualan, kemudian amortisasinya, biaya administrasinya seperti apa, apakah yang di-applied to capital assets balance allowing for effect addition atau and disposal atau tidak. Overhead-nya, elemen of inventory-nya, relate nggak aktualnya antara overhead the actual direct labor dengan production volume-nya. Kemudian gaji atau payroll expense, rate pembayarannya, the number of employee, sama nggak yang dibayarkan dengan jumlah karyawan yang ada. Commission expense-nya ada nggak, commission rate applied to sales, ada nggak diterapkan pada penjualan ini, karena biasanya ada tuh kalau berhasil jual 1000 misalnya dapat sekian-sekian. Kemudian dalam hal payroll accrual, daily payroll applied to number of days accrued. Nah, teman-teman, selain itu ada juga nih other analytical procedure atau AOP. Nah, ini can take the form misalnya detail comparison-nya of current financial statement or financial data with the prior period-nya. Kemudian mengkomparatifkan data the various of type product sold of type dengan tipe-tipe konsumennya seperti apa. Kemudian ada juga melakukan ratio analisis, ini bisa dikembangkan dengan support the current financial statement dengan dukungan laporan keuangan yang compatible, atau graph dengan cara membuat grafik. Finally, consider the use of graph portrait to resolve the procedure seperti apa. Nah, ini hanya menampilkan visually highlight, jadi yang penting-penting saja dan significant difference from amount to amount, dari bulan ke bulan atau dari periode ke periode. Selain itu, contohnya adalah use of analytical procedure informing an opinion di paragraf 520.5 di relevant external. Misalnya kita bisa auditor itu design from analytical procedure near of the end audit assist the auditor when forming overall conclusion whether the financial statement consists with the auditor understanding of the entity seperti apa. Oke, baik teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab kebutuhan dari teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share agar yang lain bisa tahu. Bye-bye.
you.